Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan karena hari ini kita dapat sama-sama lagi dalam ibadah raya kita pada hari ini. Puji Tuhan, harapan kita agar semua kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut untuk ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dalam doa kedengaran. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa kalau pada hari ini ada waktu untuk kami dapat beribadah bersama-sama dalam kondisi apapun dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tetap dimuliakan, Engkau Allah yang tetap memberkati kami dan memberikan kami kuasa firman-Mu untuk menjadi makanan rohani kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan acara kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesai, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan seluruh jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau ucapkan shalom, selamat hari Bapak kepada Bapak-Bapak, semua yang bergelar Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan ungkapan ataupun ucapan saya untuk Bapak-Bapak, semua para Bapak dimanapun Anda berada yang bergelar Bapak, tetaplah setia untuk mengasihi Tuhan dan setialah menjadi berkat dalam keluargamu dan di mana juga Anda berada, dalam pekerjaanmu, di dalam pergaulanmu, tetaplah menjadi berkat kepada semua orang. Dan tetaplah muliakan Tuhan dalam kehidupanmu sampai pada hujung nafas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini senang sekali untuk membawa kita membaca satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca firman Tuhan ini dan kalian iringi dalam pembacaan masing-masing. Tulisan pekat hitam di atas, aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya
akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Begitu panjang pembacaan kita pada pagi hari ini yang berbicara ataupun yang telah dinyatakan bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Allah, di bawah perlindungan Allah kita ada damai, ada sukacita, dan kita merasa aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pembacaan ini sebenarnya kita dapat melihat betapa pemazmur telah menyatakan kesadarannya akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Pemazmur dengan keyakinan yang tinggi menyatakan bagaimana Tuhan itu melepaskan dia dari segala ancaman, kuasa maut, ataupun kuasa-kuasa kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga dengan penuh keyakinan menyatakan akan keselamatan yang akan datang, yang pasti akan dia miliki ataupun yang pasti dia sudah miliki, karena dia percaya, karena dia mempertaruhkan hidupnya, seluruh keberadaannya ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya dia memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dia meninggikan nama Tuhan yang telah menyertai dan melepaskan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan betapa besarnya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu, betapa agungnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat lagi ataupun memfokuskan pembacaan kita di ayat yang pertama tadi dikatakan di sana, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dan 14, di sana, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, ini satu pernyataan yang sungguh hebat, sungguh luar biasa, yang menyatakan tentang Tuhan itu adalah Allah yang melindungi. Tuhan itu adalah terang, Tuhan itu adalah keselamatan, dan Tuhan itu adalah pembela ataupun benteng bagi setiap orang percaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar satu tema yang cukup sederhana yang saya beri tema di sini, yaitu tetaplah hidup memuliakan Tuhan. Seperti pemazmur, dia tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Dia tetap meninggikan nama Tuhan. Dia tetap memuliakan Allah yang dia sembah, Allah yang melepaskan dia, Allah yang telah memberikan dia kehidupan yang lebih baik. Dan yang dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan dia kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna, kehidupan bersama-sama di dunia orang-orang yang hidup, dia katakan di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah memuliakan nama Tuhan, tetaplah memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu senantiasa kita pegang dengan teguh dan kita hidupi dalam kehidupan kita sepanjang masa, supaya kita tetap dapat hidup untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ini hidup pada hari ini, kita ada pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Nah, ada beberapa alasan ataupun beberapa hal yang perlu kita senantiasa pegang sebagai orang-orang percaya yang merujuk kepada Tuhan ataupun Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan baru, semangat baru, bahkan dia telah menerangi hidup kita. Nah, yang pertama kita perlu ingat selalu seperti pemazmur ingat, yaitu bahwa Tuhan itu adalah terang. Tuhan itu adalah terang. Kalau dikatakan Tuhan, dia adalah terang. Allah yang kita sembah itu adalah terang. Dia telah menerangi, menyuluh seluruh kehidupan kita dan membuat semuanya terlihat.
Kalau dulu kita hidup dalam kegelapan ataupun hidup dalam kegelapan dalam hidup ini, maka Tuhan telah memberikan terangnya yang ajaib, mengangkat kita dari kegelapan itu, memindahkan kita ke dalam terangnya yang ajaib. Dan di dalam terang itu Tuhan telah memberikan kita kehidupan yang baru, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Nah, terang ataupun terang yang telah diberikan kepada kita ataupun Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan menerangi kita, membuat semua dapat dinikmati tanpa ragu-ragu. Nah, jika kita berada di dalam kegelapan, apa yang ada dalam kegelapan? Apa yang ada di dalam kegelapan? Kalau kita ingat setiap hari ataupun setiap waktu kita mengingat tentang kegelapan, pastinya kegelapan itu menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa ragu-ragu. Karena kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak akan melihat apa yang ada di depan kita. Kita mungkin akan terpijak dengan benda-benda tajam. Kita mungkin akan tersandung. Kita mungkin akan terpijak dengan ataupun terpijak dengan binatang-binatang berbisa dan sebagainya. Tetapi bila hidup kita ataupun bila tempat yang kita diami itu adalah tempat yang terang, maka segala sesuatu dapat kita lihat. Apa yang bergerak, apa yang kita rasakan, semuanya kita dapat melihat itu dalam keadaan yang terang. Nah, saudara, kita tidak akan takut lagi kalau kita hidup dalam keadaan yang terang. Nah, berbanding dengan kegelapan ataupun hidup dalam kegelapan, kita akan senantiasa rasa takut, kita akan senantiasa rasa ragu. Kalau kita melangkah dalam kehidupan kita akan ragu. Sepertinya seorang yang hidup di luar Kristus. Kalau kita sebagai orang-orang yang hidup di luar Kristus, kita tidak memiliki harapan. Kita tidak memiliki harapan yang pasti dalam kehidupan, sehingga kita merasa ragu untuk melangkah ataupun pergi kemana saja. Kalau orang yang hidup di dalam kegelapan ataupun hidup di luar Kristus, mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di depan itu kemungkinan adalah jahat. Mereka menganggap bahwa semua orang yang ada di sekeliling mereka itu adalah kemungkinan adalah musuh. Dan mungkin ada yang lebih hebat daripada mereka dan memusuhi mereka dan melakukan sesuatu yang di luar dugaan mereka. Tetapi bagi orang-orang percaya yang hidupnya sudah diterangi, ada Tuhan dalam kehidupan dia, dia tidak akan takut, dia tidak akan ragu terhadap hal-hal yang sedemikian lagi. Dia akan berjalan dengan penuh damai sejahtera, dia akan berjalan dengan penuh kasih, dia akan berjalan dalam pimpinannya Tuhan, dia akan berjalan di dalam keberanian, di dalam tidak ada rasa takut lagi dalam dirinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bila kita berada di dalam terang, kita akan seperti yang saya katakan tadi, kita akan dapat melihat segala sesuatu. Nah, saya ulangi lagi, kalau kita hidup dalam kegelapan ataupun tinggal dalam kegelapan, kita tidak akan dapat lihat indahnya ciptaan Tuhan. Tetapi kalau kita tinggal di dalam terang, kita akan dapat lihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yaitu Dia telah datang untuk memberikan kita, menerangi hidup kita, membawa kita ke dalam kehidupan yang terang, supaya jangan lagi kita berjalan dengan keraguan seperti yang saya katakan tadi. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus, seperti mana yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan itu juga dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Kita tahu bahwa firman itu adalah terang bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, suluh bagi jalan kita, sehingga kita tidak perlu ataupun tidak akan tersandung lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi terang dalam kehidupan kita dan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Dia menerangi hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut
aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus telah mengusir segala, ataupun Tuhan Yesus telah menerangi segala kegelapan dalam kehidupan kita, memberikan kita ruangan yang cukup istimewa, yaitu di dalam kehidupan yang terang, memberi terang, mengusir segala kegelapan, karena gelap atau kegelapan adalah suatu yang sangat menakutkan dan yang tidak menyenangkan di dalamnya. Terang adalah berkat. Terang adalah berkat bagi orang-orang percaya, dan kita perlu bersyukur karena ada terang yang sudah menerangi kehidupan kita. Nah, terang adalah terang memberikan hal-hal yang jelas. Terang juga memberikan hal-hal yang tepat dan benar. Terang juga mengajarkan perkara-perkara yang jelas, dan terang tidak tersembunyi. Nah, itu yang kita tahu. Dalam Alkitab sudah menyatakan bahwa terang itu mengajarkan ataupun memberikan hal-hal yang jelas. Dia tidak memberikan sesuatu dalam kiasan, tetapi memberikan itu secara jelas. Terang ataupun keselamatan itu secara jelas. Dan dia juga memberikan terang itu juga adalah tepat, memberikan perkara-perkara yang tepat dan benar. Tidak ada yang berselindung, tetapi dia berikan secara tepat dan benar. Dan terang itu juga mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang jelas dan terang. Jelas dan terang. Bukan dia tidak tersembunyi. Oleh sebab itu kita bersyukur, karena pada hari ini setelah kita menerima terang itu, kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat memuji-muji Tuhan, kita dapat menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahkan kita dapat menikmati apa yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 36, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan ataupun sudah diberikan sesuatu kehidupan yang istimewa, yaitu hidup di dalam terang ataupun anak-anak terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi bersyukur karena kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 juga, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Poinnya di sini dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 adalah sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam terang, dikuasai oleh terangnya kasih Tuhan, kita ada persekutuan dengan sesama. Dan bila dikatakan sebagai persekutuan dengan sesama, maka kita tahu bahwa di dalam persekutuan itu ada kasih mesra, ada damai sejahtera, ada sukacita dan sebagainya, ada di dalam Tuhan. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Ada persekutuan di antara sesama dan diperkenankan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Di sana di dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana, ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kesatuan atau dalam kerukunan, itulah tempat di mana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kita ini
ada Tuhan. Dan Tuhan yang telah memberikan terang kasih-Nya buat kita. Sehingga hidup kita ini diterangi dan kita ini menjadi anak-anak terang. Dan Tuhan juga telah memberikan firman-Nya sebagai sulu ataupun terang penerang dalam kehidupan kita, supaya jangan kita tersandung, jangan kita tersesat, jangan kita terlupa, jangan kita lupa diri dan sebagainya. Nah, Mazmur 119 ayat 105, orang yang hidupnya sudah diterangi. Kita dapat lihat di sana bahwa saya akan baca ini, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, orang yang hidupnya sudah diterangi oleh firman Tuhan, tidak akan tersandung lagi dan tidak akan menjadi batu sandungan. Saudara, ingat ini. Ini seringkali saya ungkapkan, bahwa orang yang hidupnya sudah diterangi oleh firman Tuhan, yang firman Tuhan adalah suluh hidupnya, dia tidak akan tersandung lagi dalam kehidupan dia, dan dia tidak akan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Hidupnya dikuasai oleh terang, dan terang itu kita tahu bahwa terang itu intinya kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak terbatas dan tidak membatasi siapa yang perlu dikasihi. Tetapi kasih Tuhan itu untuk semua orang, semua makhluk dalam muka bumi ini. Nah, saudara, orang-orang yang hidupnya sudah diterangi menggunakan terang itu untuk melakukan pekerjaan. Orang-orang yang hidupnya sudah diterangi menggunakan terang itu untuk melakukan pekerjaan selagi masih ada kesempatan. Nah, dan orang-orang yang hidupnya sudah diterangi oleh firman Tuhan ataupun sudah diterangi oleh Tuhan akan membawa terang itu juga kepada orang lain. Ini yang dia lakukan, ini yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Seperti pemazmur tadi, dia sudah mengalami terang hidup. Dia sudah mengalami Tuhan dalam kehidupannya sebagai terang yang memberikan dia kekuatan baru, memberikan dia kehidupan yang baru, dan dia kongsikan ini kepada orang lain. Dia berikan terang ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti mana pemazmur telah mengkongsikan terang itu kepada orang lain, menyatakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang memberi terang hidupnya, maka kita juga adalah orang-orang yang sepatutnya mengkongsikan terang itu kepada orang lain, membawa terang itu kepada orang lain, menyatakan Yesus itu kepada orang lain, seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang pertama yang perlu kita ingat, yang perlu kita pegang, yang perlu kita selalu pegang dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa dapat tetap memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetaplah untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita sudah diberikan keselamatan. Oleh sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang memberi keselamatan ataupun menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa dalam dunia ini, pada waktu dari asal mula penciptaan dunia ini, Tuhan punya misi adalah untuk keselamatan manusia. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir dari anak darah Maria, sehingga dia telah menyatakan kepada kita tentang penyelamatan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, keselamatan itu poin yang kedua yang perlu kita pegang selalu, yang perlu kita imani selalu dalam kehidupan kita. Karena kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini satu pengakuan ataupun satu statement yang telah dinyatakan oleh kitab Alkitab sendiri, di mana tidak ada satu nama yang di dalamnya ada keselamatan.
hanya di dalam Kristus Yesus. Dan itu yang diperakui oleh pemazmur sebenarnya. Dia mengakui bahwa di dalam Tuhan, di dalam Allah yang telah melindungi dia dan membawa dia ataupun memberikan dia terang itu, ada keselamatan. Keselamatan yang diberikan itu adalah keselamatan yang kekal. Itu dinyatakan oleh pemazmur sendiri dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 tadi. Nah, juga pada hari ini kalau kita mengimbas kembali tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah datang dan memberikan keselamatan, bahkan itu telah dinubuatkan oleh para nabi sebelum itu, di mana Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus adalah sebagai penyelamat kita, memberi keselamatan. Hanya di dalam Dia ada keselamatan, karena misi kasih Tuhan Yesus adalah menyelamatkan, mengasihi dan memberi solusi atau jalan keselamatan, memberi pembebasan, memberi kemerdekaan kepada semua orang. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, barang siapa yang percaya, dia akan mendapat keselamatan. Nah, dia tidak memberitakan pengaruhnya, dia tidak memberitakan tentang agama yang bagaimana harus dianuti. Dia tidak memberitakan tentang hal-hal yang bersifat dunia, tetapi dia memberitakan tentang jalan untuk keselamatan. Dan dia tunjukkan jalan keselamatan itu. Dia berikan jalan keselamatan itu. Dia membawa kita ke jalan keselamatan itu. Di mana dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di sana dia nyatakan, Tuhan Yesus sendiri menyatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukti bahwa dia adalah jalan keselamatan itu. Dia menunjukkan, dia memberikan. Dia memberikan bukan lagi petunjuk yang samar-samar, tetapi dia memberikan jalan keselamatan itu kepada kita. Dia menyatakan jalan itu dengan jelas. Akulah, dia katakan di sana, berarti dengan percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, serta dengan setia melakukan kehendak Tuhan, pasti kita memiliki keselamatan. Nah, Tuhan Yesus tidak menyatakan sesuatu yang tidak jelas, yang bersifat kata orang, tetapi dia menyatakan sesuatu yang sangat jelas, yang secara langsung, bukan kiasan. Kalau dunia hanya tahu mencadangkan ataupun menawarkan sesuatu yang belum pasti, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada keselamatan yang pasti. Percaya kepada Dia berarti kita sudah ada keselamatan. Mengandalkan Dia, setia kepada Dia sampai selama-lamanya, berarti kita sudah ada keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita ingat selalu. Kalau yang pertama itu, kita tahu bahwa kata pemazmur, dialah, Tuhanlah terang yang menerangi hidupnya, yang di dalamnya ada keselamatan, dan Tuhanlah benteng. Nah, yang ketiga yang perlu kita ingat selalu dalam kehidupan ini adalah Tuhan yang kita sembah itu adalah benteng. Benteng ataupun pembela kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah perisai. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang berjalan di hadapan kita. Allah yang mendahului segala langkah kita. Allah yang tidak mengizinkan segala sesuatu yang jahat, yang tidak diingininya berlaku dalam kehidupan kita. Allah yang tidak mengizinkan segala perkara yang membuatkan kita lemah dan jatuh. Sebenarnya Dialah Tuhan, Allah benteng kita. Nah, Tuhan adalah benteng, kata pemazmur. Dan kalau kita merujuk kepada perkataan benteng ini, merupakan perlindungan, perisai,
dan pertahanan bagi orang-orang benar. Nah, selama kita hidup dalam kebenaran dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya, saya punya keyakinan bahwa Tuhan yang saya sembah itu, Tuhan Yesus Kristus yang saya andalkan, yang saya percaya, yang adalah cahaya dan keselamatan hidupku. Dia adalah benteng hidup saya. Dia adalah benteng hidup kita, yang berjalan mendahului kita, yang berjalan melindungi kita, yang berjalan menaungi kita, menolong kita, dan yang berjalan memberikan kekuatan buat kita. Itulah pengalaman Daud ataupun pemazmur sendiri dalam kehidupan dia. Kalau kita membaca dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-50, di sana sangat jelas apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini. Saya hanya baca ayat yang kedua. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ini pengakuan pemazmur sendiri tentang siapakah Tuhan itu. Dialah benteng, pertahanan, dialah Allah pembela kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pemazmur, kita kembali kepada sejarah hidup pemazmur ini, yang banyak sekali mengalami ancaman dan tantangan dalam kehidupan dia. Dia tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita merujuk kepada kehidupan Raja Daud ataupun pemazmur ini sendiri, dia sangat tertekan. Dia sangat banyak mengalami tekanan hidup, tantangan yang luar biasa, bahkan maut ada di depannya. Dia menjalani semua itu bersama dengan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan kematian sebelum waktunya. Dia tahu bahwa Tuhan itu sentiasa berjalan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dia memuliakan nama Tuhan. Dia menyadari pertolongan Tuhan dan dia tidak, karena Tuhan itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah gagal walau seketika pun dalam penyertaannya. Demikianlah terungkap pengakuan pemazmur bahwa Tuhanlah cahaya yang menerangi hidupnya, yang memberi keselamatan dan perlindungan terkuat, pembela yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun kuasa dalam dunia ini. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur. Dan dengan pengalaman yang sama juga, saya percaya kita pastinya orang-orang yang juga mengalami banyak sekali tantangan dalam hidup ini. Bahkan banyak pencobaan, banyak rintangan, banyak tekanan yang kita hadapi. Baik tekanan melalui diri sendiri, melalui keluarga, melalui teman-teman, melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan keadaan-keadaan dalam dunia pada hari ini. Penolakan ataupun keadaan yang sangat menyesakkan. Namun perlu ingat, Tuhan yang sama yang telah menolong pemazmur ataupun Raja Daud adalah Tuhan yang sentiasa menolong kita, bahkan memberkati kita. Haleluya. Itu sebabnya kita harus tetap memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Apapun keadaan kita ataupun pengalaman kita, mari kita tetap fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Tetaplah hidup untuk memuliakan Tuhan. Walau mungkin kita berhadapan dengan situasi yang sangat genting dalam kehidupan kita, walau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang sangat menyesakkan, tetapi mari kita tetap memuliakan nama Tuhan seperti pemazmur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, apapun pengalaman masa lalu kita, mari kita ingat hanya yang baik-baik saja. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan telah melepaskan kita, mengangkat kita, memberikan damai sejahtera, memberikan keselamatan, menerangi hidup kita. Bahkan Dia telah menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah benteng pembela kita. Maka itulah alasan kenapa kita mau terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Karena Dia
adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan penjaga kita untuk selama-lamanya. Dialah Tuhan kita, dialah Allah kita yang hebat dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Saya sangat percaya bahwa Anda semua diberkati dan pastinya kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan selama hidup kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada hari ini kami disajikan dengan firman-Mu, supaya kami terus tetap hidup memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang pada hari ini masih tertanya-tanya kepada siapa dia berharap. Tuhan, saya berdoa supaya dia dapat menemukan Engkau dalam hidupnya, sehingga dia berharap dan percaya kepadamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, amin.